Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam sehat, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup, kasih yang sempurna yang hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Puji nama Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan satu pengajaran singkat dari kebenaran firman Tuhan yang kita yakini adalah Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan, adalah firman yang hidup, firman yang luar biasa, Tuhan, firman yang banyak mengubah hati setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya akan baca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 44 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Kepada siapa itu? Kepada Yesus. Tidak seorang pun yang datang kepada Yesus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa, ditarik oleh Allah yang mengutus aku, Bapa yang mengutus Yesus, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, hal yang menarik di sini Bapak Ibu dan kasih Tuhan, dikatakan tidak seorang pun yang datang kepada Yesus kalau bukan ditarik oleh Bapa. Artinya, orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempertuhankan, menyembah Yesus, itu akan terjadi kalau sudah Bapa yang memilihnya. Kalau sudah Bapa yang menariknya. Artinya adalah kalau bukan Bapa yang menarik, kalau bukan Bapa yang memanggil, maka tidak akan pernah mungkin orang percaya kepada Yesus. Jadi, maka tidak akan pernah seseorang datang kepada Yesus. Jadi kalau seorang menjadi percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu karena pekerjaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Bapa lah yang mengerjakan itu di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau sudah Bapa yang menarik, kalau sudah Bapa yang menarik seseorang percaya kepada Yesus, maka itu adalah pekerjaan dari Allah itu sendiri. Jadi tidak seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau bukan dipanggil atau ditarik oleh Bapa. Wow, luar biasa. Ya, mengapa ini penting saya sampaikan? Karena sekarang ini ada beberapa pengajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, atau keselamatan itu tidak tetap. Nah, tentu ini adalah pemikiran manusia gitu. Kalau ini adalah pemikiran manusia, ya itu bisa saja betul, bisa benar. Tapi pemikiran Allah tidak demikian. Allah yang memilih, Allah yang menarik, Allah yang memanggil, Allah yang menyelamatkan, maka Allah itu tidak pernah gagal untuk memilih atau salah dalam memilih, tidak pernah. Ketika Tuhan sudah memilih, maka pilihan itu akan tetap. Tidak akan pernah berubah. Tiba-tiba nanti berubah di tengah perjalanan gitu. Dari tadinya selamat, tiba-tiba tidak diselamatkan gitu. Atau tadinya sudah selamat, tiba-tiba nanti masuk neraka gitu. Itu hasil pemikiran manusia. Maka saya mengatakan, tidak demikian Alkitab katakan. Mengapa? Dasar Alkitabnya sangat kuat. Misalnya kita baca di ayat 37. Saya baca ayat 37 dalam Yohanes 6 ayat 37. Berkata demikian. Mari kita perhatikan. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Ayat 37 di Injil Yohanes ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Perhatikan di sini ayat 37 ini. Semua diberikan oleh Bapa. Diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Seseorang menjadi percaya kepada Yesus itu karena pemberian Bapa, karena Bapa yang memberikan kepercayaan itu. Bapa yang mengaruniakan kepercayaan itu, mengaruniakan iman itu. Katakan, dan barang siapa datang kepada Yesus,
Barang siapa datang kepadaku, maksudnya barang siapa yang datang kepada Yesus. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus? Ia tidak akan kubuang. Perhatikan, ia tidak akan kubuang. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah dibuang. Artinya keselamatan itu tidak akan pernah hilang di dalam kehidupannya. Selama-lamanya ada pada orang percaya, karena yang menjamin itu adalah Allah sendiri, bukan manusia. Jadi mari kita perhatikan baik-baik di sini. Sangat-sangat jelas sekali. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dibuang. Bagaimana dong kalau dia berbuat dosa? Nah, gitu ya. Nah, saya mau katakan, siapa manusia di dunia ini, terutama kita orang-orang percaya yang tidak berdosa? Pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, siapapun tidak akan pernah kita temukan orang yang tidak berdosa sekalipun sudah menjadi orang percaya. Kita memang sudah diberikan status sebagai orang kudus, tapi ingat, kita harus berjuang melawan kedagingan dunia iblis. Tapi seringkali kita masih dipengaruhi oleh dunia ini. Ketika kita sedikit berbohong pun itu sudah dosa, Bapak Ibu. Siapa yang berani mengatakan aku tidak berdosa? Tidak ada. Nah, demikian kalau memang karena kita berdosa tiba-tiba kehilangan keselamatan, besok keselamatan kita peroleh lagi, besoknya kita mengaku dosa berarti keselamatan lagi. Bukan begitu. Ada lagi yang menafsirkan mengerjakan keselamatan. Itu hati-hati, dan kita pilih pasal 3 itu. Allah lah yang mengerjakannya kepada kita. Kalau Allah yang sudah mengerjakan keselamatan itu kepada kita, maka Allah tidak pernah gagal. Dia akan memelihara umat pilihannya sampai kepada kekekalan. Ya. Bagaimana kalau tadinya orang Kristen, bahkan dia para pendeta, hamba Tuhan. Jadi memiliki keyakinan yang baru ataupun pindah agama ke agama yang lain. Halo. Ya. Maka saya katakan hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan itu masih sedang jalan-jalan kalau dia sudah dipilih Tuhan. Kalau dia sudah dipilih Tuhan, maka berlakulah Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Tuhan akan tegur. Setelah itu Tuhan hajar dengan segala cara supaya apa? Kembali kepada jalan benar. Tapi kalau dia tetap sampai matinya ada di situ, itu artinya dia belum dipilih, belum diselamatkan, belum menjadi anak Allah, sekalipun profesinya pernah menjadi hamba Tuhan, pendeta, mungkin dokter teologi. Tidak menjadi jaminan. Ya, yang menjadi jaminan itu adalah iman yang dikaruniakan Tuhan, terus menerus beriman kepada Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun dia tetap beriman kepada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Dan kita yang berdosa ini tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Yang penting kita datang kepadanya, mengakui dosa kita, koreksi, dan mengakui segala dosa, pelanggaran, kejahatan kita, maka Tuhan mengampuni kita. Ya, tidak akan pernah dibuang. Lalu kita perhatikan lagi di ayat berikutnya, di ayat 39, supaya lebih jelas. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi juga kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini sangat jelas mengatakan, inilah kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu yang mengutus Yesus itu adalah supaya semua orang yang telah diberikan kepada Yesus, atau orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah datang kepada Yesus, orang yang sudah dipilih di dalam nama Yesus, dikatakan kepadaku jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Jadi tidak ada yang hilang. Kalau sudah di genggamannya Bapa, di tangannya Bapa, di tangannya Yesus, atau kita di dalam Bapa, kita dalam Yesus, itu persekutuan yang kekal, hubungan yang kekal, dan tidak akan pernah putus, dan tidak pernah dipisahkan oleh kuasa apapun, termasuk setan, termasuk dosa, ya kan? Nah, kita perhatikan di sini saudara kasih Tuhan. Nah, sangat jelas tidak akan pernah hilang. Jadi siapa yang diberikan kepada Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, dikatakan tidak akan pernah hilang. Wow, tidak akan pernah lenyap. Sama lain sahabat tadi, tidak akan pernah dibuang. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada saudara yang sudah dipilih, diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan itu akan tetap untuk selama-lamanya.
Tapi bagi saudara yang belum dipilih, belum diselamatkan, dengarkan firman Tuhan ini. Barangkali Roh Kudus bekerja menjamah hatimu sehingga engkau mendengar Injil, percaya kepada Kristus, percaya dia menerima sebagai Tuhan Juru Selamat karena pekerjaan Roh Kudus, maka engkau akan menjadi bagian dari keselamatan itu. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kita perhatikan di ayat yang ke-40. 40 berkata demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, yang melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi orang yang sudah diberikan kepada Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, yang diberikan, yang sudah ditarik oleh Bapa, tidak pernah dibuang dan tidak akan pernah hilang, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Luar biasa. Alkitab firman Tuhan ini dahsyat, luar biasa. Itulah mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, beroleh hidup kekal. Wow, luar biasa. Kehidupan kekal menjadi milik orang yang setiap percaya kepada Kristus. Dan itu akan selama-lamanya menjadi miliknya. Tidak akan pernah berubah. Mari katakan, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Setiap orang percaya kepada Yesus, yang sudah mati dalam Yesus, mati dalam ketika dia berhidup, sudah beriman kepada Yesus, lalu dia meninggal dalam beriman kepada Yesus, maka di akhir zaman akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak pernah mati, tubuh yang kekal. Luar biasa, dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kita perhatikan ayat 44 tadi yang sudah kita baca. Saya ulangi lagi ayat 44. Ini suatu peringatan kepada kita yang masih punya pemahaman bahwa keselamatan itu bisa hilang, ya. Tidak, sekali Tuhan memilih, sekali Tuhan menyelamatkan, maka itu tetap untuk selama-lamanya, karena yang menjamin bukan manusia, yang menjamin Tuhan. Kita tidak perlu mengerjakan apapun untuk keselamatan itu, ya. Nah, bagaimana dong, Pak? Tanpa ketaatan? Oh, enggak. Orang yang sudah diselamatkan pasti taat. Karena apa? Ada Roh Kudus yang sudah dikaruniakan di dalam hatinya, berdiam dalam hidupnya, yang menuntun dia untuk berjuang melawan dosa, melawan keinginan daging. Dia harus taat kepada Tuhan, taat kepada kebenaran, menjadi saksi Tuhan. Nah, taat itu adalah bagian dari buah keselamatan. Bukan taat dan kudus supaya diselamatkan, tidak. Berbuat baik, kudus, ya. Dan yang lain sebagainya, hal-hal yang baik yang kita kerjakan bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah bagian dari keselamatan itu. Jadi tidak ada alasan buat kita, karena kita sudah diselamatkan, berbuat dosa saja, nggak apa-apa, tetap selamat kok. Tidak ada seperti itu. Itu pemikiranmu, pemikiran manusia. Kalau orang yang sudah dipilih oleh Allah, maka Allah menjaga, meliharanya, dan mampukannya supaya hidup dalam kekudusan. Yang penting kita menyerahkan totalitas hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, barang siapa yang sudah ditarik oleh Bapa, Tuhan katakan akan selama-lamanya bersama-sama dengan Bapa. Tetap untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Kita di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, Bapa di dalam kita. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan keselamatan, itu tetap untuk selama-lamanya milik orang yang hanya percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus itu karena karunia, itu karena beriman kepada Yesus itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya pengajaran yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Bersyukurlah bahwa Tuhan sudah menyediakan kehidupan kekal bagi saudara dan saya, dan itu adalah satu yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain selain pada kehidupan yang kekal. Di dunia ini itu hanya sifatnya sementara. Apapun yang kita miliki, harta, kemewahan, itu suatu saat akan kita tinggalkan. Tapi sudah siapa kita? Masuki kehidupan yang baru yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita semuanya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.